Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para tuan guru, ustadz, dan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, serta anak-anakku santri, santriah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan ngaji kita pada salat zuhur pada siang hari ini, melanjutkan kajian sebelumnya. Hari ini kita masih meneruskan surah Al-An'am ayat 109 dan akan kita sambung 110 karena dua ayat ini saling berkaitan antara keduanya dan punya konteks yang bisa saling menjelaskan. Hadirin berbahagia, sebelumnya Ustadz kita telah menyampaikan tentang kajian surah Al-An'am ayat 108 dan atau juga sebelumnya, di mana di sana telah disampaikan bagaimanakah dakwah yang harus dilakukan oleh seorang dai, seorang mubalighah kepada kaum kafir dan kaum musyrikin. Diingatkan pada ayat sebelumnya bahwasanya jangan pernah ketika berdakwah itu mencaci maki dan memojokkan mereka dari kalangan kafirin dan kaum musyrikin ini. Mengapa? Kata Allah, karena mereka ini orang-orang yang istilahnya sangat jahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang jahil itu lengkap di dalamnya. Ditambah lagi jahilan, jahula. Nah, itu lebih lengkap lagi. Sudahlah dia bodoh, tidak mau menanggapi pengetahuan agama dan Al-Quran atau pesan-pesan Allah, tidak mau belajar. Setelah itu menutup lagi, matanya ditutup, telinganya ditutup, hatinya ditutup. Jadi lengkap pada mereka ini, jahilan, jahula. Jadi mereka sudahlah jahilnya kebangetan gitu, berlebihan. Nah maka itu pada orang-orang seperti ini tidak perlu kita memojokkan mereka, menyudutkan mereka, dan mendiskreditkan mereka dengan kata-kata yang sifatnya mencaci maki, merendahkan apa yang mereka sembah dan juga apa yang menjadi Tuhan mereka. Inilah diingatkan Allah pada Rasulullah dan kepada para sahabat yang telah menerima wahyu waktu itu dan berdakwah kepada kaum kafir, musyrik, dan orang-orang yang ingkar, tidak mau mendengar himbauan yang telah dituangkan melalui wahyu Allah itu. Karena kalau nanti mereka dicaci maki, dipojokkan, direndahkan, misalnya pada saat itu sahabat ketika berdakwah menyampaikan, ngapain kamu nyembah berhala? Ngapain kamu nyembah api? Ngapain kamu nyembah barang-barang yang tidak jelas itu? Kepala kerbau, kepala sapi, kepala onta, tulang-tulang digantung kemudian disembah gitu. Nah itu tidak boleh saudara, dilarang. Karena mereka jahula, benar-benar jahil. Jadi mubazir kalau disampaikan hal demikian, mereka bukan malah mau menerima nanti apa yang disampaikan, kata Allah, tapi malah mereka balik melawan, akan mencaci maki Tuhan kamu pula. Jadi kalau kita mencaci maki Tuhan mereka, berhala-berhala itu, api-api yang mereka sembah, mereka akan balik melawan. Karena mereka memang dalam keadaan dungu gitu.
sangat-sangat jahil. Ini kata Allah. Jadi dikasih apapun pada mereka, mereka tidak akan pernah merubah sikapnya. Tetap saja mereka akan menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang berupa sesembahannya itu. Nah, inilah yang diingatkan Allah dalam ayat yang lalu yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Nah, sekarang 109 lanjutan dari ayat ini, yang mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'athum ayatul la yu'minuna. Nah, ini ada nunnya ditasdik ini. Nun ini membuktikan kekentalan mereka, kesungguhan mereka. Ayatul la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yus'irukum annaha iza ja'at la yu'minun. Dan mereka bersumpah, kaum kafir dan musyrikin ini, dengan nama Allah, dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah itu sekiranya datang, mereka tidak juga akan beriman kepada Allah. Nah, inilah pernyataan Allah kepada Rasulullah mengingatkan. Jadi asbabun nuzul ayat ini turun, sebab-sebab turunnya ayat ini, ketika pada masa Rasulullah dan sahabat berdakwah, mereka melakukan dengan berbagai cara yang tadi disampaikan. Ada yang memojokkan, ada yang merendahkan, dan itu percuma, kata Allah. Nah, lalu ayat ini Allah katakan kembali, yang mana penekanannya pertama yaitu wa aqsamu billahi jahda, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan. Jadi mereka minta kepada Rasulullah dan sahabat, wahai Rasulullah, kalau benar memang Tuhanmu itu, maka tunjukkan mukjizat Tuhanmu itu kepada kami. Tunjukkan mukjizatnya, buktikan. Kira-kira begitu. Rasulullah sempat tergoda ketika ditantang oleh kaum kafirin dan musyrikin ini. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang kamu mau, kata Rasulullah, menantang mereka. Aku akan pintakan kepada Allah. Nah, lalu si kaum musyrikin dan kafirin ini meminta sambil bersumpah kepada Rasulullah dengan macam-macam. Demi Allah, pokoknya kami akan ikut beriman kepada Allah kalau bisa menunjukkan bukti-bukti kebenaran Allah itu. Apa yang kamu minta, kata Rasulullah. Lalu dikatakan oleh kaum kafirin ini, kami minta coba didoakan, rubah itu bukit Safa menjadi bongkahan emas, kata kaum kafirin dan musyrikin ini. Nah, kami bersumpah, kalau itu bisa kau rubah bukit Safa itu menjadi emas, kami bersumpah demi Allah akan beriman kepada Allah. Macam-macam cara dia membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu dikatakan berikutnya dari ayat ini, lanjutannya, aimanihim lain ja'athum ayatal la yu'minuna. Dikatakan sini ada ayatal la yu'minunna biha. Minunna itu menunjukkan kesungguhan dia, bersumpah demi Allah bahwasanya mereka akan ikut atau beriman kepada Allah. Jadi katakan di sini bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pasti mereka akan beriman kepadanya, pasti, katanya. Nah, ini ditunjukkan dengan nunna, min nunna,
Nunna di situ double, menunjukkan tasdik, kesungguhan. Kami benar-benar pasti akan beriman kepada Allah. Begitu janji mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Allah dalam ayat ini? Kul innamal ayatu indallahi wa ma yus'irukum annaha iza ja'at la yu'minun. Allah katakanlah Muhammad, mujizat-mujizat itu hanya ada pada sisi Allah. Aku tidak mampu memberikan mujizat merubah bukit Sopa itu menjadi emas, kecuali kalau kehendak Allah. Nah, jadi itu yang dikatakan Rasulullah, dan itu perintah Allah. Bukan Rasulullah mengatakan sendiri, tapi Allah perintahkan, katakan Muhammad pada mereka. Mengapa Allah katakan demikian? Suruh Muhammad katakan pada mereka, karena mereka ini dikatakan Allah tadi, dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat itu diberikan pada mereka atau didatangkan pada mereka, mereka tetap saja tidak akan beriman, kata Allah. Jadi artinya walaupun nanti Allah rubah bukit Sopa itu menjadi bongkahan emas, mereka yang sudah berjanji bersumpah demi Allah ini, kafirin dan musyrikin ini tidak akan pernah mau beriman pada Allah. Karena dalam diri mereka ada kemunafikan. Ia di depan, serius di depan, bersumpah di depan, di belakang dia ingkar. Inilah karakter orang munafikun. Jadi lengkap mereka ini, sudahlah kafir, musyrik lagi, menduakan Allah. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang munafik. Nah, maka itu kisah tadi, ketika Rasulullah mengatakan, apa yang kamu minta? Dia katakan, coba rubah bukit Sopa itu menjadi bongkahan emas, kami akan beriman. Lalu ketika itu datanglah malaikat Jibril membawa ayat ini dan menjelaskan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pesan Allah bahasanya mereka itu tidaklah akan menepati janjinya. Mereka itu pasti saja bersumpah, hanya bersumpah, tapi tidak akan pernah menepati janjinya. Jadi kalaupun nanti dirubah oleh Allah, bukit Sopa itu menjadi emas, mereka tidak akan beriman pada Allah. Maka itu Allah berikan dua pilihan pada engkau, kata malaikat Jibril. Yang pertama, Allah bersedia merubah bukit Sopa itu menjadi emas. Tapi kemudian apabila mereka ingkar, maka mereka akan dihancurkan, dimusnahkan semuanya. Di dalam kalangan umatmu, termasuk kalangan engkau sendiri. Itu yang pertama. Jadi kalau mereka nanti ingkar, setelah Allah rubah bukit Sopa yang menjadi emas, akan dihancurkan semua, engkau dan semua generasi yang hidup pada saat itu. Atau yang kedua, Allah berikan pilihan pada Rasulullah. Allah berikan masa tangguh. Allah tidak merubah bukit Sopa menjadi emas, tapi biarkan saja mereka nanti menunggu kesadaran. Satu ketika mereka akan sadar kembali kepada Allah dan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan mengikuti proses secara wajar, secara kemanusiaan, dan pada saatnya nanti mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan, kata Jibril, engkau pilih dari dua pilihan itu. Allah berikan tawaran pada engkau ya Rasulullah, mau yang pertama atau yang kedua. Dan Rasulullah setelah beristighfar menyatakan, ya Jibril, sampaikan pada Allah, aku minta yang kedua saja. Yang kedua artinya biarlah ini prosesnya berjalan dan menunggu mereka sampai pada taubatan nasuha, kembali pada Allah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sebenarnya pesan-pesan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tidak bisa memaksakan agama itu pada seseorang. Tidak bisa memaksakan seseorang harus beriman. Tidak bisa memaksakan orang harus taat, harus beribadah. Tidak bisa. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan olehmu kepada siapapun saudaramu walau satu ayat.
Tugas kita menyampaikan. Persoalan mereka mau beragama, mau beriman, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah hati, masalah hidayah. Jadi soal iman bukan soal kita. Tugas kita menyampaikan. Nah, biarlah mereka berhubungan dengan Allah, satu ketika akan mendapatkan kesadaran, petunjuk hidayah Allah, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, dengan ketaatannya. Tapi tugas kita, kewajiban kita menyampaikan, mengingatkan kepada mereka. Soal mereka mau ikut atau tidak, taat atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang punya tugas nanti memanggil mereka melalui malaikat-malaikatnya, apakah dibuka pintu-pintunya atau ditutup pintu-pintu hati mereka selamanya. Nah, oleh karena itu pada ayat berikutnya 110 Allah lanjutkan penjelasan dari ayat 109 ini yang dikatakan wa nukallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazaruhum fi tu'yanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada Al-Qur'an, dan kami biarkan mereka bingung di dalam kesesatan. Nah, maksud ayat ini menjelaskan kembali dan memperjelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah diberikan kesempatan bertaubat, kembali kepada Allah, beriman pada Allah dengan kesadaran, mau hidup dengan Al-Quran, hidup dengan fatwa dan juga berbagai hadis sunnah Rasulullah, atau mereka tetap di dalam kesesatannya. Maka dalam konteks ini mereka ternyata setelah dibiarkan Rasulullah, mereka tetap menutup hatinya, tetap menutup penglihatannya. Karena mereka menutup hati mereka, Allah tambah lagi tutup hati mereka. Karena mereka menutup penglihatannya, Allah tambah lagi dimantapkan ketertutupan penglihatannya. Karena mereka tutup telinga mereka, Allah mantapkan lagi, lebih ditutup lagi telinganya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebaliknya, barang siapa menutup kebaikan, Allah tutup juga kebaikan itu dari hatinya gitu. Barang siapa menutup seseorang akan ketaatan beribadah pada Allah, Allah akan tutup juga. Mereka tidak mau taat dan tidak mau beribadah pada Allah, malah dimantapkan kejahilan mereka itu. Nah, oleh karena itu kita tetap berdoa. Sekira belum mendekat sepenuhnya pada Allah, maka itu ada jalan kita beristighfar pada Allah. Ya Allah, sekarang aku mungkin belum sempurna ketaatan ibadah kita, dan kita minta bangunkanlah kesadaranku ya Allah, agar kita didekatkan selalu dengan ketaatan ibadah pada Allah. Sekira kita masih jauh dengan Allah, kita minta didekatkan selalu hidup bersama Allah. Sekiranya kita jauh dengan Al-Quran, kita berdoa agar tetap didekatkan, dihidupkan bersama Al-Quranul Karim di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengabaikan doa-doa itu. Demikian juga apapun permintaan kita terhadap keluarga kita, anak-anak kita, rezeki kita, kesehatan kita, jangan pernah berhenti berdoa, berharap hidup kepada Allah. Seperti orang musyrikin tadi, kafirin tadi, mereka mengabaikan, meninggalkan Allah dan Rasulullah, malah menutup hati mereka. Maka Allah tambah ditutupkan hati mereka itu lebih mantap lagi. Nah, maka itu kita diminta oleh Rasulullah, jangan pernah berhenti berharap dengan Allah, jangan pernah berhenti berdoa dengan Allah, jangan pernah berhenti meminta apapun pada Allah, keampunan, kehidupan, keselamatan, ketenangan, kedamaian, dan sebagainya. Dan apa resikonya kalau ketika mereka menutup kebenaran-kebenaran itu, menutup ketaatan-ketaatan itu, menutup keimanan-keimanan, ketakwaan itu? Allah katakan mereka
akan merasakan kebingungan, kata Allah. Mereka akan bingung dalam hidupnya, seperti orang linglung gitu. Tidak tahu arah kemana tujuan, tidak tahu arah kemana melangkah. Jadi ternyata ketika orang meninggalkan Tuhan Allah dalam hidupnya, meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Al-Quran, mereka akan bingung, kata Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedetik saja meninggalkan Allah dalam hidup kita, kita akan merasakan kebingungan itu, merasakan keresahan, merasakan kegelisahan. Apa itu maknanya? Itu adalah jalan-jalan yang ditunjukkan kesesatan oleh syaitan di dalam kehidupan kita. Maka itu jangan pernah kita hentikan zikrullah dalam hidup kita. Minimal ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah, la ilaha illallah, istighfar. Agar apa? Agar sinyal kita dengan Allah tidak pernah terputus. Agar sinyal kita dengan Allah selalu terhubung dengan baik. Agar komunikasi kita dengan Allah siang dan malam, yaitu terjalin dengan indah dalam satu cinta, yang itu cinta puncak kerinduan pada Allah, Rasulullah, dan Quranul Karim. Ketika kita melepaskan zikir ini, melepaskan solat kita, melepaskan Al-Quran kita, Bapak Ibu boleh rasakan, kita pasti menjadi orang bingung dan linglung di dalam kehidupan. Dan itu memang Allah ciptakan. Siapa meninggalkan Allah dan Rasulullah, siapa meninggalkan Al-Quran, diberikan linglung dan bingung. Ini janji Allah. Maka itu kalau ingin kita damai, tenang, bahagia, sejahtera, kembalilah pada Al-Quran, kembalilah kepada Allah, ke rumah Allah, dan jalinlah hubungan-hubungan hablum minallah, ketaatan kita pada Allah, dengan selalu memantapkan, menghangatkan takwa kita dalam segenap tarikan napas dan langkah kehidupan kita. Demikianlah, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.